Hey guys, what's up? Balik lagi di channel Rio Alexander, dimana konten videonya suka-suka. So, di video kali ini kita bakal ngebahasin hal-hal yang mungkin banyak banget ngomongin di dunia sekarang ya, terutama di dunia internet nih. Seperti yang kalian lihat di judul, kali ini kita bakal membahas tentang Kate Yap. Kalian pasti sudah nggak asing banget. Dan juga kita bakal ngebahas tentang klepon kok bisa jadi haram ya. Teori konspirasi apa lagi sih ini? Dan di sini aku juga mau kenalin untuk kalian semua, kalau di sini aku buat konten segmen baru yang nama tuh #CariTauYuk. Ya, siapa tahu nanti pas habis aku buat video seperti ini, viewsnya langsung besar atau meledak. Nanti aku bakalan sering-sering buat video yang seperti ini. Karena akhir-akhir ini aku melihat youtuber-youtuber yang membahas penuh dengan konspirasi, teori-teori, itu banyak banget viewersnya. Dan aku rasa kalian tuh orang-orang yang penuh dengan penasaran ya. Dan di sini aku mau mencoba hal baru karena kan yang seperti kalian tahu sendiri kalau channel Rio Alexander ini kan adalah konten suka-suka. Jadi di sini aku akan mencoba sesuatu hal yang baru terus-menerus sampai aku menemukan winning kontenku sendiri. Dan juga di sini aku mengucapkan selamat datang untuk kalian semua yang baru ataupun lama. Selamat datang, halo, salam kenal juga. Tapi sebelum itu, sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya kalau kalian tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Kalau kalian belum subscribe ya, klik tombol warna merah itu, harus berubah sampai jadi warna abu-abu, oke? Dan seperti apa kasus pembahasan yang aku bahas untuk pertama kalinya di #CariTauYuk? Kalau gitu langsung aja kita let's go. Nah guys, jadi di #CariTauYuk ini aku bakalan membahas tentang hal-hal yang banyak banget diperbincangkan orang-orang di internet dan banyak banget orang yang pengen tahu tentang kasus-kasus ini. Terutama teori-teori konspirasi seperti ini ya. Dan aku juga bakalan berusaha untuk menjelaskan ke kalian semua dengan secara rinci dan secara singkat-singkatnya lah ya kalau bisa ya. Dan aku harap kalian nonton video ini kalian juga bisa mengerti dan bisa memahami juga ya guys ya, apa yang aku bicara ke kalian, oke? Oke, jadi pembahasan pertama ini kita bakal ngebahas yang itu update kasus Kate Yap. Jadi kasus misteri ini melibatkan suatu video mukbang dari salah satu YouTubers yang namanya itu Kate Yap. Kalau kita sama-sama lihat video yang diupload oleh Kate Yap ini mungkin terlihat biasa aja mungkin. Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik secara seksama, kalian pasti melihat ada kejanggalan di dalam setiap video dia. Karena yang dia buat video mukbang itu nggak sesuai dengan apa yang sebagaimana mestinya, sebagaimana umumnya gitu. Nggak seperti video mukbang atau ASMR yang pada umumnya kan. Nah, di sini kita pasti jadi makin penasaran nih. Terus di sini banyak banget dari pengguna YouTube itu yang melihat bannya keanehan dari si Kate Yap tersebut. Keanehan yang pertama, adanya luka memar di tangan sama di bibir. Terus si Kate Yap ini selalu membuat pesan-pesan rahasia di balik kayak subtitlenya itu ya. Dan seolah-olah kalau si Kate Yap itu pengen minta tolong sama kita. Dan kesannya itu kayak ada orang di sampingnya yang lagi mengawasi dia ketika dia lagi buat video mukbang itu. Ditambah lagi kalau Kate Yap ini lagi makan, lagi mukbang, itu kalian lihat deh, pasti dia bener-bener nafsunya tuh besar banget, bukan nafsu yang lain ya. Sampai di sini muncul kecurigaan nih. Jangan-jangan si Kate Yap ini disekap sampai-sampai dia jadi kelaparan dan ketika dikasih mukbang makan makanan mentah seperti itu dia sangat lahap ketika memakannya. Dan banyak juga muncul teori-teori dari masyarakat internet yang menganggap bahwa Kate Yap ini adalah korban penculikan atau human trafficking. Ngomong-ngomong tentang perdagangan manusia, ini kayaknya teori ini pas banget dengan kasus yang muncul baru-baru ini. Karena di Inggris pada tahun 2019 lalu, sebuah truk kontainer ditemukan berisi jenazah-jenazah warga negara Vietnam yang menjadi korban perdagangan manusia. Mereka meninggal karena kondisi tak manusiawi di dalam truk tersebut. Terus kontainer tersebut hanya dirancang untuk mengangkut barang, bukan untuk manusia, sehingga berujung pada kematian mengenaskan pada imigran. Dan si Kate Yap ini mengaku kini berdomisili di Amerika Serikat, negara yang tentunya menjadi tujuan utama para imigran. Apakah ini sama dengan hal yang dialami oleh Kate Yap ya? Setelah video Kate Yap ini viral, Kate Yap membuat pernyataan di suatu komen untuk mengklarifikasi keadaannya. Tapi lagi-lagi komen itu justru membuat konspirasi ini makin mendebar-debar ya. Karena komen tersebut kayak seolah-olah tuh ada orang ketiga yang membuatnya. Jadi di sini aku ada SS-nya juga. Dia menggunakan kata her untuk menggambarkan Katie. Sehingga banyak yang berasumsi bukan Katie yang menulisnya. Katie juga kembali memposting klarifikasi di channelnya yang menjelaskan memar di bibirnya yang disebabkan oleh penyakit herpes labialis. Tapi lagi-lagi nih, klarifikasi yang Kate Yap buat ini itu nggak membuat warga masyarakat internet itu merasa puas. Karena banyak banget dari pengguna internet, terutama pengguna YouTube, untuk meminta Kate Yap membuat video sendiri tentang penjelasan keadaannya sekarang. Tapi entah kenapa si Kate Yap itu misterius banget sampai-sampai dia tuh kayak nggak menyanggupi permintaan dari pengguna YouTube ya, kayak dari fans-fansnya gitu. Dan dia juga nggak membalas komen-komen tersebut. Karena kan memang beberapa ada YouTuber nih yang suka rajin membalas komentar-komentar yang ada di YouTube-nya, termasuk aku nih, kalau kalian komen, aku pasti bakalan rajin untuk membalas komen dan kalian lagi. Tapi ada juga kok YouTuber yang dikomen oleh fansnya dan dia nggak sama sekali bales. Kayak adem-adem aja, anteng, dingin, kayak nggak mau berinteraksi dengan fansnya gitu. Lalu bagaimana nih kondisi terkini Kate Yap setelah videonya itu kontroversial? Di sini dia ada rilis video terbaru yang berjudul tuh
I am alive atau saya masih hidup. Seperti yang aku bilang tadi, fansnya kan minta untuk Katie Yap untuk membuat video sendiri nih, penjelasan tentang keadaannya sekarang. Dan Katie Yap pun membuatnya. Tapi video ini bukannya membuat tenang para penggemarnya ya, tapi ini membuat kontroversi lagi dan kayak benar-benar memicu kembali teori konspirasi lagi gitu. Karena kenapa? Coba kita lihat huruf pertama dari tiap kata I am alive, oke? Yang pertama huruf I, yang kedua A depannya, terus habis itu yang alive juga huruf A depannya. Dan kalau kita jajarin, huruf I ini sama dengan kata ke-9 dari alfabet. Yang kedua A, kata pertama dalam alfabet. Yang ketiga kan kata A juga. Dan itu kata pertama dari alfabet. Jadi bisa disimpulkan kalau dari ketiganya ini, huruf I, A, A, itu melambangkan 911. Yang artinya itu adalah nomor darurat di Amerika Serikat. Tapi apakah ini Katie Yap meminta untuk penggemarnya menelpon 911 untuk menolongnya atau gimana ya? Ya entahlah, mungkin ada kecocokan lagi dengan teori-teori konspirasi seperti ini atau dengan ketidaksengajaan, kita tidak tahu. Dan di sini aku lebih cemas lagi pada video barunya si Katie Yap yang berjudul I lost my teeth during this meal. Oke, itu mungkin sangat mengkhawatirkan ya, kenapa sih gigi Katie Yap ini bisa copot semudah itu? Apakah seseorang sebelumnya pernah melakukan kekerasan terhadap dia? Atau seperti apa? Kita sama sekali tidak tahu ya, karena ini benar-benar teori konspirasi yang Tapi nggak hanya itu ya guys ya, ini ada teori yang menyeruak dari video terbarunya nih. Misteri tentang apa yang terjadi pada Katie mungkin dapat dijelaskan ketika kita memperhatikan apa yang terjadi pada detik video yang ke 10 menit 17 detik. Nih, jadi kalau kalian jeli memperhatikan pada tangan kiri Katie ya, terlihat sesuatu berwarna putih yang menonjol itu ikut bergerak gitu guys. Banyak juga yang menduga kalau benda itu adalah sikat gigi. Tapi apa hubungannya ya sikat gigi dengan semua ini? Jadi gini guys, aku juga berpikiran kalau si Katie Yap ini mungkin dia ini terkena penyakit bulimia. Mungkin ini hanya sekedar perkiraan. Dan itu kenapa? Ini ada satu hal yang bisa dikaitkan dengan teori ini makin jelas ya. Karena adanya sikat gigi yang terlihat dari video tadi. Nah, kenapa? Karena penyakit bulimia itu untuk memuntahkan makanannya, dia menggunakan sikat gigi guys. Jadi dengan cara dia tuh sikat gigi menggosokkan ke dalam mulutnya sampai benar-benar ingin muntah. Dan itu tuh bisa dibilang kayak suatu kebiasaan buruk ya. Lah, terus kok bisa gosok gigi kayak gitu? Kaitannya dengan gigi copot apa? Jadi di sini aku juga ada dapat info ya guys ya. Jadi ternyata ketika muntah, asam yang berada di dalam lambung itu ikut naik bersama makanannya, sehingga bisa merusak gigi. Jadi asam lambung itu memiliki pH yang cukup kuat dan mampu mengkoroposi gigi, sehingga apabila kebiasaan itu dilakukan secara terus-menerus, gigi itu pasti bakalan rusak dan pasti bakalan lepas, pasti. Tapi walaupun kenyataannya si Katie Yap ini memiliki penyakit bulimia, nggak menutup kemungkinan ya kalau dia itu sedang disandra. Mungkin aja yang penculiknya si Katie Yap ini menyuruh Katie Yap untuk mempunyai kebiasaan buruk kayak bulimia tersebut. Jadi sehingga kalau mereka itu pengen buat video lagi, si Katie Yap tetap bakalan bisa makan, mukbang, makanan-makanan mentah dan sebanyak itu gitu. Dan di sini juga ya guys ya, di sini tuh ada beberapa subtitle di video terbarunya tuh juga cukup membuat aku cemas juga nih. Karena aku sempat berpikir kalau setelah videonya viral, mungkin si Katie ini ya, kalau memang diculik seperti klarifikasinya, seharusnya si Katie ini harus lebih berhati-hati ketika dia membuat subtitle ya. Supaya nggak memicu kayak kerancuan sama kayak salah tafsir gitu ya. Karena tahu sendirilah kalau pengguna internet, pengguna YouTube itu banyak banget ya, banyak banget. Dan mempunyai otak yang berbeda-beda. Jadi jangan salahkan juga kalau ada pendapat yang berbeda-beda itu sampai-sampai memicukan konspirasi teori-teori yang baru lagi gitu. Ya aku harap dia baik-baik aja dan semoga ini bukan video terakhir si Katie Yap ya. Oke, ini tadi kita bahas tentang si Katie Yap. Dan pembahasan yang kedua kali ini kita berhubungan dengan Indonesia, terutama makanan. Apa itu? Klepon. Bayangkan ya, bayangkan. Klepon, kue klepon yang mungkin kalian semua pasti pernah makan, dan ini udah ada sejak lama ya, sejak lama banget. Sejak kita masih kecil pun pasti sudah ada namanya klepon. Kenapa sekarang ada bahasan kalau kue klepon itu haram gitu loh? Jadi kalian selama ini makan barang haram gitu? Mungkin sampai nggak ada beritanya lagi nih, jadinya dia buat klepon itu haram gitu. Jadi biar ada berita isu-isu yang lebih menarik gitu. Hey, come on! Internet. Jadi dikutip dari Kompas TV ya, ada Sekretaris Jenderal Sekjen Majelis Ulama Indonesia, MUI, Anwar Abbas mengaku heran adanya isu yang menyatakan bahwa jajanan klepon tidak islami. Jadi ada videonya seperti ini guys. Klepon itu adalah makanan yang tidak islami ya. Saya rasa ini perlu ditanyakan. Klepon itu kan dibuat dari tepung beras ketan ya, lalu dimasukkan ke dalamnya gula nau atau gula merah ya. Unsur-unsurnya dan bahannya tidak ada yang haram, maka dia menjadi makanan yang halal. Oke, jadi video tadi seperti itu. Terus kenapa sih makanan klepon bisa jadi kontroversi? Sampai-sampai aku ada nemuin meme juga yang lucu banget kayak gini ya. Ada Oreo rasa klepon, rasa lebih gurih dengan taburan kelapa parut. Ada lagi nih, jajanan paling sombong, di klepon nggak pernah diangkat. Woi, please, untung aja aku cepet nyambung ya. Bukan di klepon, di telepon. Please lah ya. Ketawa. Terus ada juga nih guys, Indomie rasa mie goreng klepon.
Jadi sebenarnya tuh orang-orang buat isu kue klepon bisa jadi haram tuh gunanya buat apa sih guys? Kalian apakah kehabisan berita untuk dijadikan teori konspirasi atau seperti apa ya? Kayak lucu aja gitu, sampai-sampai itu dunia maya tuh geger katanya kue klepon itu nggak islami. Jadi ya kue klepon tuh haram. Ya, yang pasti yang menyebarkan isu seperti ini itu pasti bakalan akan ditangkap ya. Karena yang menyebarkan berita isu seperti ini itu tuh harus diusut dan harus dipertanggungjawabkan pastinya ya. Oke guys, jadi di video kali ini seperti ini dulu. Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like-nya, komen, terus habis itu subscribe juga, share ke teman-teman kalian. Kalau gitu thank you banget guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.